Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrea Rosito dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, kelas 1B. Di sini saya akan sedikit banyaknya menjelaskan tentang pembelajaran khusus matematika. Berikut merupakan daftar isi dari pembelajaran khusus matematika ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga itu sasaran dan tujuan dari pembelajaran khusus matematika ini, yang keempat yaitu ada programnya, yang kelima yang terakhir yaitu penutupan. Rasa syukur selalu saya limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya lah saya masih bisa dimampukan untuk menyelesaikan UAS mata kuliah orientasi dan pendidikan etika profesi ini. Yang kedua yaitu adanya pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu lembaga kursus dan pelatihan. LPK atau lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan yang di luar sekolah atau pendidikan non formal yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat lebih mengembangkan diri dan profesi hingga mengasah keterampilan. Pembahasan yang kedua yaitu apa itu standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologi secara didik. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran atau suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi atau unit kompetensi, kompetensi dasar atau elemen kompetensi, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar atau elemen kompetensi tertentu yang ditetapkan dalam silabus. RPP dibuat untuk mendukung pendidik dalam proses pembelajaran yang menyenangkan, inspiratif, efisien, memberikan kesempatan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bentuk, bahan, atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu pendidik atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu pengawasan proses pembelajaran dan pelaporan. Pengawasan proses pembelajaran merupakan bagian dari program penjamin mutu agar seluruh rencana yang dapat dibuat dan ditetapkan oleh lembaga dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Bagian yang ketiga yaitu sasaran dan tujuan. Tujuan dari pembelajaran khusus matematika ini adalah mengembangkan individu yang mandiri dan proaktif, yang memahami cara untuk belajar secara mandiri sehingga ketika terjun ke masyarakat, mereka akan mampu menemukan jalan hidup mereka sendiri. Nah, untuk sasaran pembelajaran khusus matematika ini, seluruh siswa atau pelajar mulai dari
sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama yaitu SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Bab selanjutnya yaitu program dari pembelajaran khusus matematika ini. Adapun programnya yaitu yang pertama ada mengembangkan kemampuan berhitung di luar kepala dan berpikir logis. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal-soal. Yang ketiga yaitu mempersiapkan siswa untuk mempelajari matematika level tinggi. Nah, bab yang terakhir yaitu penutupan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Maaf jika masih banyak kesalahan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Dan terima kasih kepada Bu Seminar yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada saya, dan juga kepada teman-teman saya yang telah banyak membantu saya. Tidak lupa juga kepada keluarga saya yang telah mendukung saya selama ini. Nah, ini merupakan contoh ya tempat pembelajaran khusus matematika, yaitu Kumon. Mungkin sebagian orang udah tahu ya apa itu Kumon, yaitu tempat les atau pembelajaran khusus untuk matematika dan bahasa Inggris. Sudah banyak ya cabang Kumon di daerah kalian. Mungkin di daerah kalian ada tempat les Kumon ini, dan juga termasuk di perumahan rumah saya ada terdapat tempat khusus matematika Kumon ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.